stars are our brothers, the domes our chariots, the minarets our lioness, and the faithful our soldiers. Blessed be the Father. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Melianti. Saya Rizky Fadila. Saya Miftahul Ihsan. Kami dari tim Al-Geisha UIN Raden Fatah Palembang dengan bangga akan mempersembahkan hasil karya kami yang berjudul Pemberdayaan Masjid Agung Palembang sebagai pusat peradaban melalui sinergitas pentahelix dengan pengompolan program 3 pilar pendidikan, pangan, dan kesehatan demi terwujudnya kesejahteraan umat. Indonesia merupakan negara dengan jumlah populasi terbesar di dunia dengan total 220 juta jiwa atau dengan rasio 87%. Tentu dengan banyaknya populasi muslim ini melahirkan masjid-masjid yang ada di seluruh penjuru Indonesia. Pada tahun 2019, angka bangunan masjid menyentuh dengan angka 800.000 bangunan. Pada masa Rasulullah SAW, masjid digunakan sebagai sentra peradaban dan pusat aktivitas kegiatan pada masa itu. Bagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, seluruh bumi ini dijadikan untukku, masjid sebagai sholat dan alat untuk bersuci. Hadis riwayat Bukhari. Saat ini banyak sekali kita menyaksikan masjid-masjid yang bangunannya megah digunakan sebagai tempat ibadah, namun sepi dari jamaah. Semangat pengurus masjid untuk melakukan pembangunan fisik masjid masih sangat besar. Namun, semangat untuk mensejahterakan masjid masih sangat lemah. Padahal, fungsi masjid sesungguhnya sebagai tempat yang sangat strategis bagi kemajuan peradaban umat Islam. Untuk memaksimalkan potensi masjid sebagai pusat peradaban Islam, maka diperlukan pengelolaan keuangan masjid yang baik. Pengurus masjid dapat mengelola dana infak yang telah terkumpul melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, seperti kegiatan pelayanan kesehatan gratis, penyediaan pangan, membangun pendidikan, hingga program pemberdayaan ekonomi umat. Pemberdayaan ekonomi umat dalam membangun masjid dan memberdayakan umat merupakan fungsi masjid sebagai wadah untuk pemberdayaan umat. Berdasarkan wakaf data Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam, terdapat 11 masjid yang ada di Sumatera Selatan. Rata-rata sumber dana yang diperoleh yaitu berasal dari infak jamaah dan juga donatur. Salah satu ikon masjid yang ada di Kota Palembang yaitu Masjid Agung. Masjid Agung didirikan pada tahun 1724 yang merupakan masjid tertua dan bersejarah yang ada di Kota Palembang. Dengan lokasi yang strategis dan halaman masjid yang luas, dapat membuat Masjid Agung mengembangkan alokasi dananya, dana masjidnya sebagai sumber untuk mengembangkan pemberdayaan umat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu metode yang membicarakan beberapa kemungkinan untuk memecahkan masalah aktual dengan jalan mengumpulkan data, menyusun atau mengklasifikasikannya, menganalisis dan menginterpretasikannya. Kemudian teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu studi pustaka, wawancara dengan Bendahara Masjid Agung Palembang, survei lapangan, pengumpulan data empiris pada wakaf data masjid dari POSEI, dan pengumpulan data melalui FGD Temilrek POSEI Sumbaksel tahun 2020. Kemudian teknik analisis data menggunakan pendekatan kualitatif dengan berlandaskan pada data-data historis atau bersifat kesejarahan berkembangnya pemberdayaan ekonomi berbasis masjid di Indonesia. Melihat kondisi kemiskinan di Indonesia saat ini mencapai 9,22% atau sebanyak 24,79 juta, ditambah dengan adanya pandemi COVID-19 membuat perekonomian negara runtuh. Masjid menjadi salah satu solusi alternatif dalam menurunkan angka kemiskinan yang ada di Indonesia dengan pembagian subsidi sembako, pelayanan kesehatan secara gratis, dan pendidikan di masa pandemi melalui sinergitas pentahelix, pemerintah, akademisi, komunitas, bisnis, dan media. Pada sektor pemerintahan, Masjid Agung akan bekerjasama dengan beberapa lembaga pemerintah. Yang pertama, Dinas Sosial. Masjid Agung Palembang akan bekerjasama dengan bantuan sosial dan membuat database orang-orang yang kurang mampu yang ada di Palembang. Yang kedua, Dinas Kesehatan. Masjid Agung Palembang akan bekerjasama pada layanan kesehatan yang akan dibentuk di Masjid Agung Palembang. Yang ketiga, bekerjasama dengan Badan Wakaf Mikro. Dalam hal ini, pendanaan wakaf produktif yang ada di Masjid Agung Palembang. Yang keempat, bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam hal ini, bekerjasama dalam bidang sarana dan prasarana serta tenaga pengajar yang akan dibentuk di Masjid Agung Palembang. Yang kelima, bekerjasama dengan Dinas Perdagangan. Dalam hal ini, kerjasama dalam bantuan subsidi sembako untuk masyarakat yang kurang mampu yang ada di Kota Palembang. Yang kedua yaitu akademisi, seperti MUI, Dewan Masjid Indonesia, ulama dan praktisi mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh takmir sesuai dengan koridor agama Islam. Lalu, MUI, Dewan Masjid Indonesia, ulama dan praktisi terjun langsung dalam memberikan arahan untuk meningkatkan manajemen keuangan Masjid Agung Palembang. Yang ketiga yaitu komunitas. Masjid Agung Palembang akan bekerja sama dengan Lazis NU milik Nahdlatul Ulama dan Lazis Muhammadiyah milik Muhammadiyah. Dalam hal ini, Lazis NU dan juga Lazis Muhammadiyah akan menyalurkan siswab ke Masjid Agung Palembang.
Yang keempat yaitu pada sektor bisnis. Masjid Agung Palembang akan bekerja sama dengan Lembaga Manajemen Infak, Dompet Duafa, Baitul Mal wa Tambil dengan Akad Tijarah. Keuntungan dari kerjasama ini akan dialokasikan untuk pemberdayaan umat, yaitu dengan peminjaman modal kepada masyarakat yang akan dibina langsung oleh Yayasan Masjid Agung Palembang. Yang kelima, media. Media yang bekerja sama dengan sinergitas Pentahelix pada Masjid Agung yaitu PAL-TV, TVRI, dan media cetak. Media berperan sebagai publikasi dan dokumentasi skala provinsi dan nasional demi mewujudkan eksistensi Masjid Agung Palembang. Diagram manajemen keuangan Masjid Agung Palembang dengan 3 pilar. Pertama, dana sebesar 25% akan digunakan untuk kepentingan dakwah, perbaikan masjid, dan kebutuhan darurat yang mendesak. Kedua, dana sebanyak 25% akan digunakan untuk bidang pendidikan seperti pembangunan sekolah dasar Islam terpadu dan pembangunan pondok bagi anak hafiz Quran. Yang ketiga, pembagian dana 20% dari Masjid Agung Palembang pada bidang kesehatan pada program layanan kesehatan. Yang keempat, pembagian dana 15% pada bidang penyaluran pangan yang dialokasikan untuk pembagian subsidi sembako dan pembagian nasi gratis kepada masyarakat yang membutuhkan. Kelima, pemberian modal pada masyarakat sebesar 7% dari dana masjid. Pemberian modal ini diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin membuka usaha tetapi tidak memiliki modal. Yang keenam, dana sebesar 5% akan dialokasikan untuk pemberian makanan secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan. Pemberian makanan ini akan dilakukan setiap hari Jumat di sekitar wilayah Masjid Agung Palembang. Yang ketujuh, pembagian dana 2% dari Masjid Agung Palembang sebagai bentuk hadiah kepada masyarakat yang ingin datang ke masjid untuk melakukan masjid. Yang kedelapan, pembagian dana 1% sebagai hadiah kepada anak-anak yang dilahirkan untuk meramalkan masjid. Program 3 Pilar merupakan implementasi yang akan dilakukan sebagai bentuk pemanfaatan dana pada manajemen keuangan Masjid Agung Palembang. Program 3 Pilar meliputi bidang pendidikan, pangan, dan kesehatan. Pertama, program pendidikan yang bertujuan untuk memberikan fasilitas pendidikan dan ilmu kepada anak-anak yang kurang mampu secara finansial. Dana sebesar 25% dari keuangan Masjid Agung akan digunakan untuk menjalankan program pendidikan yang dimulai dengan pembangunan sekolah dasar Islam terpadu. Adapun rincian program pendidikan yang akan dibuat meliputi beberapa tahapan, yaitu pertama, project preparation yang merupakan tahap persiapan dalam program pendidikan. Tahapan ini dimulai dengan sosialisasi kepada masyarakat. Selanjutnya, project development yang merupakan tahap dimulainya pembangunan gedung sekolah dasar Islam terpadu. Ketiga, project implementation yaitu tahap pelaksanaan dari program pendidikan seperti pendataan dan pendaftaran siswa serta guru dan dimulainya proses pembelajaran kelas bahasa dan kelas tahfiz Quran. Dan yang keempat, project evaluation yang merupakan tahap evaluasi dari penilaian mengenai program pendidikan seperti apa yang telah terjalankan. Program penyaluran pangan bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang kurang mampu, terutama yang berada di sekitar lingkungan Masjid Agung Palembang. Program ini menggunakan dana sebesar 15% dari keuangan Masjid Agung Palembang. Pendanaan untuk program penyaluran pangan didapatkan dari masyarakat, pemerintah, dan organisasi masyarakat Islam. Penyaluran pangan berupa sembako dibagikan setiap hari. Pada hari Senin sampai Kamis akan diadakan subsidi sembako sebesar 50%. Jadi masyarakat kurang mampu dapat membeli sembako dengan potongan harga sebesar 50%. Pada hari Jumat akan diadakan kegiatan Jumat berbagi di Masjid Agung Palembang dengan membagikan makanan secara gratis kepada masyarakat. Lalu pada hari Sabtu dan Minggu akan dibagikan beras sebanyak 2 kg untuk golongan fakir dan 1 kg beras untuk golongan miskin. Manajemen keuangan masjid yang produktif dapat memberikan bantuan kesehatan bagi masyarakat. Dengan adanya kerjasama dengan Dinas Kesehatan dalam hal pelayanan kesehatan dan dengan kerjasama pada Dompet Duafa pada program layanan kesehatan cuma-cuma. Kerjasama ini akan berlangsung di lapangan Masjid Agung Palembang. Dana yang dikeluarkan oleh Masjid Agung Palembang dalam hal pelayanan kesehatan berjumlah 20%. Adapun rincian program layanan kesehatan, yang pertama, project preparation. Tahap persiapan yang dimulai dari sosialisasi kepada masyarakat akan layanan kesehatan. Yang kedua, project implementation. Implementasi pelayanan kesehatan secara gratis untuk masyarakat yang kurang mampu di sekitar Masjid Agung Palembang. Yang ketiga, project evaluation. Evaluasi pada sektor-sektor mana yang butuh perbaikan untuk di masa selanjutnya. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum